Those are verses sent for those who they have a problem with their heart, so they can follow them. But these are Muslims, so Allah sending a book to deceive the Muslims. So by following the Quran, you will be undeceived. Do you see it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga kita dalam limpahan karunia rezeki dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kembali kita membahas tentang kejahilan, kebohongan, fitnah yang dilakukan oleh Christian Prince terhadap umat Islam. Dalam hal ini, dalam video ini kita akan membahas bagaimana kejahilan, kebohongan, fitnah yang dilakukan oleh Christian Prince dalam menafsirkan satu ayat, yaitu surat Ali Imran ayat ke-7. Di video awal tadi, ia menyebutkan bahwa Allah menipu umat Islam dengan ayat Al-Qur'annya ini, ya, dengan Ali Imran. Dan yang kedua, bahwa Al-Quran itu akan menyesatkan orang yang mengikutinya. Jadi, Muslim yang mengikuti Al-Quran itu akan tersesat. Dua ini tuduhan yang dilontarkan oleh Christian Prince. Apa dalil dia? Apa dasar dia? Mari coba kita lihat apa lagi penjelasan daripada Christian Prince. The Quran saying that Allah He sent verses in the Quran. If you listen to them, if you believe in them, you are going to be misled. Read it. This is not my translation. Adakah yang aneh dengan ayat ini? Nggak ada. Di mana yang bisa disesatkan? Coba kita baca dalam bahasa Indonesianya ya. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, yaitu ayat-ayat yang jelas. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan ayat-ayat lain, ayat itu mutasyabihat, yang di sini disebutkan allegorical. Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat itu, ayat-ayat yang allegorical itu. Jadi, apa yang menyesatkan? Bukan ayatnya yang menyesatkan, tapi orang-orang yang condong pada kesesatan, mereka yang menjadikan ayat-ayat itu menjadi fitnah, menjadikan orang tersesat. Bukan ayatnya yang menyesatkan, tapi orang yang membacanya, orang yang condong terhadap kesesatan, mereka akan menakwilkan ayat-ayat yang kiasan tadi itu menjadi fitnah, menyesatkan orang. Karena tidaklah ada yang tahu takwilnya melainkan Allah. Sedangkan orang-orang beriman itu beriman kepada semua ayat-ayat Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang kiasan itu. Bisa dipahami? Christian Prince? Oke, kita balikkan kembali bahwa bukan ayat Al-Qur'annya yang menyesatkan, tapi orang-orang yang condong pada kesesatan, membaca ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat allegorical itu yang mereka menjadikan fitnah. Cari-cari takwilnya, cari-cari tafsirnya sesuai dengan logikanya sendiri, penafsirannya sendiri, sehingga itu yang menyesatkan. Oke, paham Christian Prince? Oke, silakan lanjut. So Allah He sent the book, and this book have misleading chapters and verses to fool you. How we can trust this book? This book saying that to us. The book itself saying that to us. Kembali Christian Prince menegaskan tuduhannya bahwa ayat Al-Quran itu diturunkan untuk menyesatkan dan membodohi orang yang membacanya. Padahal ayat tadi udah jelas bahwa siapa mereka?
mereka yang hatinya condong pada kesesatan, membaca Al-Quran, membaca ayat yang makna kiasannya itu ditakwilkannya sesuai dengan kehendak hatinya. Nggak pakai ilmu Al-Quran, dia hanya pakai prasangkanya, dia hanya pakai opininya, dia hanya pakai pendapatnya, dan dia hanya pakai gunakan nafsunya. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang. Siapa contohnya? Ya Christian Prince sendiri. Banyak video udah kita bahas berkaitan dengan hal ini. Dia menafsirkan Al-Quran tidak pakai ilmu Al-Quran. Dia tafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan nafsunya. Bahkan di dalam beberapa video sebelumnya ini udah kita jelaskan bahwa tafsirnya Christian Prince ini ya tafsir paranoid hantu. Gimana orang yang paranoid hantu? Lihat pohon pisang melambai, pikirnya hantu. Lihat daun bergoyang-goyang, pikirnya hantu. Dengar suara di belakang orang melangkah, pikirnya hantu mengikuti dia. Jadi apapun dipikirnya hantu. Ya sama juga seperti ini ayat-ayat Al-Quran. Ia sangka, ia duga memang ini bisa diserang. Ini salah, ini tidak sesuai dengan logika. Ini penafsiran prasangka Christian Prince. Ini yang ia lakukan. Banyak di video khusus di playlist ini banyak kita bahas tentang bagaimana Christian Prince membohongi, membodohi, mengambil ayat sepotong-sepotong, membaca tidak pada tempatnya, tidak mengikuti ilmu Al-Quran. Orang-orang seperti ini sudah diingatkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Luqman disebutkan, dan di antara manusia ada yang menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, dan mereka akan memperoleh azab yang menghinakan. Luqman ayat ke-6. Di Ar-Rum, di surah sebelumnya, di Ar-Rum ayat 29, tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Ini orang-orang yang tersesat karena mereka nggak pakai ilmu Al-Quran, tidak pakai ilmu pengetahuan, hanya nafsunya aja dia ikutkan untuk menafsirkan Al-Quran, sehingga menyesatkan orang-orang. Oke? Jelas bahwa yang dilakukan di Christian Prince di sini, dia hanya memotong-motong, mengambil seperti surat Ali Imran ini aja tadi udah jelas bahwa ia menuduh Al-Quran ayat-ayatnya itu membodohi, menyesatkan. Beda, padahal orang yang membacanya ketika ia punya condong pada kesesatan, ia akan menyesatkan. Ayat yang dibacanya itu juga akan menyesatkan, karena dia hanya mengikuti logikanya dia, syahwatnya dia, nafsunya belaka tanpa ilmu Al-Quran. Oke, paham Christian Prince? Anda menuduh Al-Quran menyesatkan, membodohi, tapi padahal itu adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang ada condong kesesatan pada hatinya, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Siapa mereka? Di antaranya adalah Anda. Oke, mungkin ini aja. Terima kasih untuk perhatian kita. Untuk video-video penyesatan yang dilakukan oleh Christian Prince dapat dilihat di video-video lain sebelumnya di playlist ini juga. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dalam limpahan karunia, rezeki, dan hidayahnya. Kurang lebih mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.